Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Sesungguhnya apabila kamu mensyukuri atas nikmat-nikmatku, niscaya aku akan tambah lagi nikmatku kepadamu. Namun apabila kamu mengingkari nikmatku, tunggulah azabku amat berat. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, bertemu lagi dengan Darga Karya. Semoga Bapak, Ibu, saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Di dalam sejarah yang kita pelajari bahwa satu-satunya nabi yang dapat berbicara langsung kepada Allah hanyalah Nabi Musa alaihissalam. Namun sebenarnya ada lagi Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW yang juga pernah berbicara langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha di saat melakukan Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun peristiwa tersebut masih didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam, di mana diriwayatkan bahwa ada sepasang suami istri yang pada saat itu hidup sangat berkekurangan alias miskin. Bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, pada suatu hari si istri itu berkata kepada suaminya, "Mengapa kita tidak menemui Nabi Musa alaihissalam, sedangkan Nabi Musa adalah utusan Allah yang dapat berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala?" Mendengar ucapan sang istri, si suami juga terketuk hatinya, dan singkat ceritanya mereka pun pergi bergegas ke kediaman Nabi Musa alaihissalam untuk melaporkan perihal kehidupan mereka. Sesampainya di kediaman Nabi Musa alaihissalam, mereka disambut dengan baik dan mulailah sang suami menceritakan keluh kesah mereka selama bertahun-tahun hidup dalam penderitaan, dan bermohon kepada Nabi Musa alaihissalam kiranya Nabi Musa alaihissalam berkenan untuk bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan rumah tangga mereka berubah ke arah yang lebih baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, singkat ceritanya,
mendengar keluh kesah mereka, Nabi Musa pun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan doanya diijabah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dengan satu syarat, bahwa anugerah yang diserahkan kepada mereka itu nantinya hanya mempunyai limit waktu selama 7 tahun. Setelah itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari demi hari berjalan, seiring dengan berjalannya waktu, maka terjadilah perubahan yang signifikan di dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga mereka menjadi orang yang kaya dan terpandang di saat itu. Bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, selama bertahun-tahun mereka merasakan kehidupan yang serba ada. Nah, sekarang sudah sampai kepada limit yang akan dilalui. Sang istri berkata kepada suami, ini waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan sudah hampir habis. Kenapa kita tidak menginfakkan sebagian dari sisa-sisa kekayaan yang diberikan Allah kepada kita? Sang suami pun sadar akan hal itu. Kemudian mereka membangun rumah-rumah jompo dan memberikan santunan kepada orang-orang duafa, fakir miskin, dan yatim piatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, sesaat lagi limit yang ditentukan sudah hampir sampai, dan Nabi Musa pun melihat situasi mereka, ingin mengingatkan mereka juga. Namun kelihatannya kekayaan mereka bukan semakin berkurang, tetapi semakin bertambah, melimpah ruah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, Nabi Musa penasaran dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, waktu yang kau tentukan kepada sepasang suami istri itu hampir tiba. Akan tetapi saya tidak melihat tanda-tanda yang akan terjadi setelah itu." Allah menjawab, "Wahai Musa, aku malu kepada mereka berdua, karena yang kuanugerahkan hanyalah satu pintu anugerah untuk mereka, akan tetapi mereka telah membuka pintu-pintu anugerah yang lainnya, sehingga biarlah mereka terus menikmati kekayaan dan kesenangan yang telah mereka rasakan." Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, mendengar jawaban Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam juga mengucapkan, "Maha agung Engkau ya Allah, segala sesuatu adalah dalam genggaman-Mu. Aku turut bersyukur kepadamu ya Allah, segala sesuatu adalah dalam genggaman-Mu, dan aku ucapkan terima kasih ya Allah." Demikianlah
cerita singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan bagi yang sudah menonton, saya harapkan jangan lupa subscribe, like, dan share agar bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.